protokol COVID-19, social distance, physical distance tetap dilaksanakan. Dan ini juga bagian nanti dari sebuah langkah-langkah dalam proses pembangunan nanti. Kalau penanganan COVID masih tetap berlanjut, khususnya di daerah tertentu, maka prinsip-prinsip sosial dan ada pada juknis kita. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi selamat untuk mengadakan diskusi. Ya, memang diskusi kita ini akan terus barangkali seperti ini dulu. Ya. Seperti ini dulu untuk membahas program-program. Kita belum bisa bertemu secara verbal gitu. Tapi tidak masalah, saya pikir justru semakin seperti ini, semakin kita bisa lihat, saya bisa di rumah bicaranya, Bapak Ibu bisa di tempat juga di rumah, artinya tidak kita memerlukan biaya lebih besar, tapi informasi tetap sampai. Jadi sedikit sebelum saya akhiri, ada empat hal belajar dari COVID-19. Satu, adaptasi new normal disebutnya. Adaptasi new normal itu artinya kita harus beradaptasi dengan norma-norma baru. Mungkin termasuk nanti dalam rangka membangun itu ada adaptasi norma baru. Ya, yang tadinya membangun berapa orang diatur seperti itu, ya itu disebut adaptasi norma. Termasuk kita sekarang pikon begini, ini adaptasi norma baru. Tidak lagi bertemu secara verbal, tapi melalui virtual. Keuntungannya ya kita Bapak Ibu tidak mengeluarkan transport, hanya mengeluarkan untuk kuota saja. Ya. Kita juga bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di tempat, tapi informasi tetap sampai. Itu yang disebut dengan adaptasi ini normal. Yang kedua, belajar dari COVID ini adalah efektif dan efisien. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dirancang agar pembangunan nanti harus efektif dan efisien. Yang ketiga, belajar dari COVID ini katanya menjalin kemitraan dan relasi yang sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita berrelasi yang banyak, tetap dan diam di rumah, kita punya pesanan makan dan sebagainya, maka kita tidak mesti keluar. Ini barangkali juga termasuk nanti bagaimana Ibu melihat pembangunan dengan menggunakan teknologi, ini bisa dijalankan. Dan yang terakhir, COVID-19 mengajarkan kita untuk berkarakter yang lebih tangguh. Nah, ini bagian-bagian penting yang saya pikir harus dipelajari oleh kita. Itu barangkali silahkan diteruskan, Pak Dadi, Pak Ahmad, Pak Diki. Saya mohon tetap ini standby, saya mohon izin karena di sebelah saya juga sedang pikon juga rapat tentang PPDB dengan cabang-cabang binaan saya. Jadi barangkali silakan ke Pak Dadi dan Pak Ahmad serta Pak Diki. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak Dadi, teraskan ya. Pak Ahmad. Selanjutnya Pak Ahmad. Berapa, Pak Ahmad? Ya, mangga Pak Ahmad. Ya. Ya udah. Terima kasih Pak Kabid, Pak Dadi, Pak Diki. Alhamdulillah ya di pertemuan di sesi kedua ini kita bisa bertatap muka. Walaupun tadi disampaikan Pak Kabid, walaupun pikon nih, mudah-mudahan informasi ini efektif. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, jadi pertemuan ini Pak, kami akan memberikan persiapan Bapak Ibu secara kelengkapan dokumen untuk proses pencairan. Nah, tadi di awal Bogor, kota, kabupaten, terus dari Bekasi. Nah, sekarang untuk wilayah Karawang dan Purwakarta. Ya, Pak Dadi ya? Ya. Nah, ini feedback Pak, suaranya udah Bang. Ya, terima kasih. Ya. Kita mulai lagi Pak ya. Jadi, pertama Bapak Ibu, bantuan yang akan diterima itu adalah
ruang praktek siswa, menunya itu perpustakaan dan rehabilitasi. Itu semua berbentuk swakelola. Jadi Bapak Ibu yang mengerjakan di lapangan nanti, Bapak Ibu yang mempertanggungjawabkan. Nah, di sini kita diskusi aja dulu Pak, diskusi. Nanti format-format apa yang akan Bapak Ibu harus buat, mulai dari pembentukan tim P2AS di sekolah, terus Bapak Ibu juga harus mencari nih orang yang bisa merencanakan pembangunan itu, yaitu tim P2AS dan tim fasilitator. Tim fasilitator di sini yang bertugas sebagai yang perencana dan pengawas. Terus Bapak juga harus membentuk ketuanya Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah. Ada bendaharanya, ada anggota dan tim kemasyarakatan yang mewakili. Itu semua disusun Pak, dibuatkan usulan ke kami. Nanti tahap awal Bapak Ibu akan menerima uang sebesar 40% untuk pembangunan. Nah, kami batasi nanti waktunya maksimal di tanggal 18, dokumen itu semua harus masuk ke kami semua. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan ditayangkan nanti Pak, format-format apa sih yang harus Bapak Ibu persiapkan. Pak Dadi, nanti tolong diberikan pada format-format apa yang harus diberikan dan gambaran fisik nanti kita diskusi Pak. Diskusi aja lah di sini forumnya. Disampaikan nanti Pak Dadi. Coba disampaikan Pak, tayangkan Pak Diki. Oh, itu udah masuk semua. Halo Pak Diki. Itu nungguan ya, Pak Diki. Iya Pak. Iya Pak. Coba ditayangkan tadi Pak Dadi biar bantu untuk memaparkan apa sih kebutuhan atau yang harus disiapkan oleh sekolah masing-masing. Maka Pak Dadi, silakan lanjut Pak Dadi. Terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kaitan dengan kegiatan hari ini, tadi tahap pertama Pikon sudah kita laksanakan untuk kabupaten yang lain. Sekarang bagian untuk Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Bekasi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Bapak Ibu, waktu beberapa hari ke belakang kita mengirimkan dokumen ke koordinator calon penerima DAK tahun 2020 kaitan dengan isian. Di situ pertama ada untuk mengisi rekening bank, nama ketua komite, SK kepala sekolah, dan kita minta juga scan SK kepala sekolah dan scan rekening bank. Jadi Bapak Ibu, kaitan dengan dokumen yang kami minta kemarin, mohon untuk kalau yang belum menyampaikan, untuk segera menyampaikan, karena itu data kami kaitan dengan persiapan untuk pengisian MOU. Jadi yang pertama kaitan dengan rekening, bahwa rekening yang Bapak Ibu sampaikan agar rekening tersendiri khusus untuk bantuan DAK. Jadi rekening yang Bapak sampaikan nanti itu khusus rekening untuk bantuan DAK. Jadi maksudnya tidak digabung dengan rekening yang lain atau bantuan yang lain. Jadi khusus. Jadi jangan digabung dengan BOS atau dengan BPMU. Kalaupun ada rekening yang lama yang Bapak Ibu punya, itu bisa juga dipergunakan. Akan tetapi tidak boleh lagi diisi dengan dana yang lain selain bantuan dari DAK. Jadi kami tekankan bahwa rekening khusus untuk rekening DAK, tidak diisi dengan bantuan yang lain. Akan tetapi rekening itu boleh rekening yang lama. Rekening yang lama mungkin bekas bantuan yang lama bisa dipergunakan, tetapi mungkin nanti saldonya yang sudah nihil. Kalaupun ada sedikit jasa giro itu tidak apa-apa, bisa digunakan. Yang kedua, kaitan dengan format yang kami sampaikan kemarin dengan undangan Pikon hari ini. Di situ ada format, di dalamnya ada format kaitan dengan Permendikbud kaitan dengan penjelasan
luas lahan luas lahan masing-masing jurusan. Kalau luas lahan udah tidak berubah 30 kali 11, tetapi di situ ada di dalamnya fungsinya ada di permen di situ. Nah, itu mungkin format yang kemarin kami serahkan. Format yang kedua itu format kaitan dengan persyaratan pencairan tahap pertama. Kemarin kami sarankan waktu ngirimnya bahwa Bapak Ibu silakan print satu set untuk dibahas hari ini supaya nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa lihat format apa yang memang Bapak Ibu masih ragu atau masih belum mengerti gitu ya. Nah, yang format ketiga di situ ada format RPD, rencana penggunaan dana. Di situ Bapak Ibu bisa melihat bantuan apa yang akan Bapak Ibu terima, apakah RPS, perpustakaan atau rehab. Di situ sudah muncul rincian yang pertama dari nantinya RPS di situ mobiler, perabotnya, terus biaya perencanaan pengawasan, dan manajemen yang 1%. Nah, itu format-format yang Bapak Ibu terima kalau kontak ke kami melalui koordinator masing-masing. Nah, Bapak Ibu itu. Untuk pengisian format yang kami minta itu, mungkin Pak Diki bisa ditampilkan ya? Format-formatnya, Pak. Yang pertama itu kan ada, ini yang kita kirim kemarin itu ada permohonan pencairan, ada surat janjian pemberian dana itu yang namanya MOU. Ini MOU nanti kita buat dari provinsi. MOU ini nanti kita printkan. Kalau data yang kami minta sudah Bapak Ibu serahkan. Yang pertama rekening bank, yang kedua SK pengangkatan kepala sekolah, nama ketua komite. Kalau sudah lengkap, ini kami gunakan untuk mengisi data di MOU. Itu Bapak Ibu untuk poin 2 ya. Nah, selanjutnya di sini ada SK panitia pembangunan sekolah P2S. Nah, untuk pengisian P2S, jadi Bapak Ibu setelah kembali dari sini dari Pikon ini, jadi silakan Bapak Ibu berembuk di sekolah dengan tim, membentuk tim P2S. Setelah terbentuk tim P2S, maka dibuatlah berita acara. Di sini ada format berita acara pemilihan dan pembentukan panitia pembangunan. Pak Diki bisa ditampilkan. Ini yang di permohonan pencairan. Ada selanjutnya berita acara. Ini Bapak Ibu setelah kembali dari sini, Bapak Ibu silahkan bermusyawarah untuk membentuk P2S. Nah, setelah terbentuk, maka dibuat berita acara pemilihan dan pembentukan. Ini format sudah tersedia, tinggal ngisi saja pada hari ini. Diisi harinya hari apa setelah kegiatan ini, terus namanya juga diisi. Nah, ini bermaterai. Nah, di sampingnya ada tanda tangan, berarti begitu namanya dicantumkan, berarti di sebelah kanan harus menandatangani itu. Ini penandatanganan masing-masing penanggung jawabnya kepala sekolah, ketuanya unsur guru tetap dari sekolah, ada sekretaris wali murid, bendahara dari sekolah yang memang menguasai kaitan dengan tata cara keuangan, penatausahaan keuangan. Nah, ini kaitan dengan berita acara pembentukan P2S. Setelah terbentuk P2S, maka dibuatlah SK tim pelaksana pembangunan, SK tim P2S. Ini juga di sini namanya kan ada tuh SK tim P2S. Nah, setelah terbentuk tim P2S, maka Bapak Ibu membentuk tim fasilitator perencana pengawasan. Jadi Bapak Ibu menunjuk tim perencana, tugasnya dia membuat gambar, menghitung RAB, membuat jadwal, gitu ya. Di situ ada di SK itu ada uraian rincian tugasnya. Dan tolong
agar Bapak Ibu ketika menunjuk tim fasilitator perencana agar orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, ahli dalam bidang kaitan dengan pembangunan gitu ya. Jangan asal tunjuk karena ini ada biayanya. Ini biayanya 3% untuk perencana, 2% untuk pengawasan. Jadi tolong perhatikan Bapak Ibu kaitan dengan penunjukan tim fasilitator perencana agar betul-betul orang-orang yang ahli dan bertanggung jawab kaitan dengan tugasnya. Pengawasan juga sama. Jadi dari mulai pembangunan awal 0% sampai dengan akhir dia harus selalu mengawasi kaitan dengan pembangunan itu dan membuat laporan kaitan dengan tahapan kaitan dengan persyaratan pencairan. Laporan akhir dari mulai 0% sampai dengan 100% ini tugasnya pengawasan, sehingga jangan asal menugaskan tim pengawas. Jadi pengawas juga yang betul-betul mengerti kaitan dengan proses pembangunan. Nah, setelah selesai membuat SK, di situ kan ada juga biodata, ada juga isian-isian yang lainnya. Dimintakan biodata tim fasilitator, terus pengalaman bekerjanya dia juga diminta Pak, kurikulum vitae-nya diminta. Terus ada pernyataan yang lainnya, ini dimulai pertanggungjawaban SPTJB mutlak, ada pernyataan di sini. Ini untuk pernyataan Bapak Ibu yang asli bermaterai. Jadi yang asli bermaterai rangkap 2 dan 3-nya cukup tanda tangan, basah, dan stempel basah. Jadi format-format yang kami sampaikan kemarin kaitan dengan untuk persyaratan pencairan dibuat rangkap 3. Jadi format-format yang kami sampaikan kemarin dibuat rangkap 3, ditandatangani. Yang pernyataan menggunakan materai cukup 1 aslinya saja. Rangkap 2, 3-nya tanpa materai, hanya tanda tangan dan cap stempel. Itu. Terus yang kwitansi juga di situ ada kwitansi juga bermaterai 1. Rangkap 2, 3-nya cukup tanda tangan dan stempel. Gitu. Nah, kaitan dengan pengisian tanggal, Bapak Ibu tadi disebutkan kepada Pak Ahmad bahwa batas akhir penyampaian itu maksimal tanggal 18 Juni. Jadi kalau memang selesai sebelum itu ya lebih bagus gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk RAB perencanaan kayaknya lumayan agak lama juga karena mereka harus menghitung RAB dan membuat gambar. Nah, di situ kan ada permohonan pencairan. Berarti tanggal permohonan pencairan itu tanggal akhir dari tanggal-tanggal format yang diisi sebelumnya. Dari mulai berita acara, SK, pernyataan. Nah, berarti tanggal permohonan pencairannya di akhir tanggal itu. Jadi tidak ada tanggal yang melebihi tanggal permohonan pencairan. Nah, itu Bapak Ibu ya, kaitan dengan format pencairan. Nah, itu disampaikan ke kami paling lama tanggal 18 melalui koordinator. Jadi cukup koordinator saja yang menyampaikan kepada kami. Dan untuk MOU mungkin nanti mudah-mudahan kalaupun MOU bisa segera kami buat, kalau data yang kami minta Bapak Ibu segera menyampaikan, nanti MOU kalau sudah selesai kita kasih tahu ke Bapak Ibu untuk mengambil ke provinsi untuk ditandatangani, diperiksa dulu, dan setelah ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite dari para KCD. Itu Bapak Ibu mungkin sementara kaitan dengan format yang kami sampaikan kemarin. Nanti kita diskusi saja apa-apa yang masih belum tersampaikan gitu. Pak Ahmad, sementara mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Brad. Ya. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Pak. Halo. Ya. Brad? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya udah, gini aja Pak. Kita buka sesi pertanyaan dulu Pak ya. Barangkali masih penasaran nih, kurang jelas. Mulai dari tadi untuk usulan, terus sekarang saya akan menayangkan gambaran-gambaran yang Bapak Ibu nanti akan dibuat, contoh ruang praktek siswa. Terus kalau tahun kemarin tidak ada perpustakaan, baru kali ini kita tayangkan nih contoh ruang untuk yang TKR.
Halo? Halo. Ya, Pak. Nah, ini salah satu contoh Pak bangunan untuk Alindin. KR. ini kendaraan ringan dari ukuran 30 kali 11. Halo. Halo. Ini Bapak ini Bapak Ibu ini contoh bangunan yang tahun kemarin yang mendapatkan jurusan teknik kendaraan ringan. Terus ada lagi yang lainnya, gambar yang lainnya. Ini juga sama nih, TKR. Sama alatnya, bisa dilihatkan alatnya nggak? Dalamnya. Ini Karawang nih, SMK Mitra. Ini untuk jurusan pertanian. Ada? Ya. Ini untuk TKR ya. Ini juga pertanian. Ini juga untuk gambar RPSTKR ya. Multimedia. Multimedia ya? yang di lantai 2, Pak. Multimedia ya. Ini just multimedia, kebetulan dibangunnya di lantai 2 ini. Ini juga TKRA ya, multimedia ya. Iya, Pak. Nah, itu Bapak Ibu, itu contoh-contoh yang tahun kemarin kita bangun ini sebagai bahan referensi saja, Bapak Ibu. Nanti mungkin foto-foto ini bisa kita share ke grup, ke koordinator untuk bahan-bahan Bapak Ibu sebagai referensi kaitan dengan pembangunan RPS tahun sekarang ya. Nah, ini alat-alat yang kemarin nih. Ini siswa sedang praktek. Baik Bapak Ibu, kita buka season pertanyaan. Ya, dibuka sesi pertanyaan untuk Pak Denny, SMK 3 Karawang. Mau bertanya Pak Denny. Bertanya Pak. Bangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dadi izin bertanya, kami dari SMK 3, kebetulan SMK 3 itu sekarang dijabat oleh seorang PLT Bapak. Kaitannya dengan format pencairan untuk MOU tahap pertama yang sebesar 40% itu, apakah kami menunggu kepala sekolah definitif ataupun bagaimana Pak? Karena kebetulan PLT yang sekarang juga sudah diverifikasi oleh pihak KCD. PLT berikutnya, apakah kami nanti pada saat menyerahkan format untuk MOU tahap 1 itu, apakah menunggu PLT kepala sekolah dulu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak kaitan dengan PLT, Bapak mungkin lihat ini aja. PLT yang sekarang sampai tanggal berapa nanti penggantiannya. Jadi kan kami batasi kan tanggal 18 format itu yang masuk. Berarti kalau sampai dengan tanggal 18 masih yang lama, berarti yang lama aja, nggak apa-apa Pak. Oh iya. Yes, berarti ya, yang lama PLT, ya. Berarti maksimal 18 Juni ya Pak ya? Ya, 18. Kalau masih
yang lama berarti menggunakan yang lama. Tapi kalau lewat itu berarti kan ini kan kita batasi sampai dengan 18 Ya, Pak. untuk formatnya. Sehingga kalau emang PLT yang lama masih menjabat, ya itu aja berarti yang lama dulu. Oke, ya. Terima kasih, Bapak. Jadi berikutnya baru kita untuk pertanyaan jawabannya ke depannya pencairan berarti yang baru gitu, Pak. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, lanjut ke SMK Jamiatul Aulad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, ada beberapa yang perlu kami tanyakan. Yang pertama terkait tim pengelola teknis atau fasilitator. Bisakah kami menggunakan tim teknis yang memang berstatus PNS, misalkan dari PU? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua terkait tim P2S. Kalau kita lihat tadi sudah sekilas saya baca, ada berita acara dan kemudian dituangkan dalam SK. Kalau di berita acara itu hanya 6 orang gitu. Sementara di SK itu 9 orang. Apakah itu harus dimasukkan 9 orang ataukah memang mengikuti SK atau memang mengikuti berita acara, artinya dirubah berita acaranya jadi 9 orang atau memang kita mengikuti berita acara yang SK-nya dirubah. Kemudian yang terakhir, kalau tidak salah juga di sana ada berkas yang harus kami isi dan di sana dicantumkan nomor SK penerima bantuannya. Apakah memang SK terkait penerima DAK ini sudah ada ataukah memang belum? Itu yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad? Ya, siap. Coba Pak diulangi lagi Pak, pertanyaannya Pak. Halo Pak. Baik, siap. Yang pertama terkait tim pengelola teknis Pak. Tim pengelola teknis atau fasilitator, apakah karena tadi kan memang harus aman, apakah kita bisa menggunakan yang berstatus PNS dari dinas PU misalkan? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tim P2S. Kalau kita lihat di berita acara itu hanya 6 orang, sementara di SK itu ada 9 orang. Nah, yang mana yang harus kita ikuti, mengacu ke berita acara ataukah mengacu ke SK, kan gitu. Kemudian yang terakhir ada isian yang memang di sana menyebutkan terkait nomor SK penerima. Apakah SK penerimanya sudah ada atau belum? Terima kasih, Pak. Ya, ini Pak untuk tim Pak ya. Bapak ambil yang 6 orang aja Pak. Halo Pak. Halo Pak. Siap Pak. 6 orang. Jadi Bapak ambil yang 6 orang aja Pak ya. Nah, untuk P2S 6 orang, ketuanya kepala sekolah, terus ada bendahara. Sesuai contoh itu Pak aja Pak, susunannya Pak, ya. Betul, kalau di berita acara 6 orang Pak, tetapi kalau di SK-nya itu 9 orang gitu. Di contoh SK-nya. 6 orang aja, ambil yang 6 orang aja Pak. Oh iya, ambil yang 6 orang aja Pak ya. Siap. Terus untuk tim teknis, jadi Bapak minimal background-nya itu dari lulusan STM jurusan bangunan, berpengalaman. Jadi kan tugasnya itu sebagai tim perencana Pak, mereka itu harus bisa menggambar, membuat RAB, dan ada tim lagi satu pengawas. Itu Pak tugasnya itu Pak. Ya. Dari dinas PU bisa Pak, dari PNS statusnya PNS. Boleh aja, cuman Bapak munculnya di sana bukan nama lembaga, ya. orang aja, ya. Siap. Orang aja Pak, boleh orang aja. Jadi lepaskan identitasnya, yang jelas orangnya aja Pak, ya. Oh siap. Ya. Terus Pak yang SK Pak. SK apa yang mana Pak? SK penerima DAK itu ada format yang harus ditanyakan tentang isian nomor SK-nya. Perjanjian seperti yang Oh, nanti nomor SK-nya dari kita Pak, MOU-nya dari kita. Makanya kemarin kami kan
mengedarkan data Coba dicek dulu. untuk diisi, nanti dibuatkan MOU dari kita. Nah, nanti koreksilah, Bapak koreksi dulu sebelum penandatanganan, sebelum di para PKCD, Bapak cek dulu, ya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, yuk, siap. Mangga yang lain, Pak. Tadi maaf tadi teknis penggangguan nih, Pak. Masih ada, Pak Diki? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. SMK Yaspil. Bina Budi. Oh, Bina Budi. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki tekeng seri. Tekeng seri. Tadi kan ada ada biaya untuk perencanaan 2%, pengawasan 3% ya, Pak. Itu pengambilannya dari keseluruhan atau yang dari 40% tadi? Apakah dari total keseluruhan atau dari 40% yang diterima berdasarkan berdasarkan yang yang tahap pertama itu? Sebetulnya kalau biaya, Bu, kalau ngambil 2% atau 3% dari keseluruhan atau dari yang pertermen itu sama aja nilainya, Bu. Sama aja, oh. Nilai sama aja, Bu. Oh, nilai gitu. kan pokoknya 2% dari itu, cuman Ibu bisa membagi nanti, jangan dihabiskan di posisi awal aja kan. Oke lah kalau perencana itu bekerja dari awal, tapi pengawasan kan sampai akhir, ya. Ya. Itu sudah dengan pajak, bagaimana Pak dengan pajak? Nah, pajak itu ada di dalam itu, Bu. Pajak itu ada di dalam itu. Jadi Ibu nanti harus mengalokasikan buat pajak dari nilai semua. Untuk pajak berarti ya, mengalokasikan untuk pajak. Oke. Ya. Kan pajak itu nanti dilihat dari cara Ibu pembeliannya, Bu, transaksinya kan? Ya. Bukan ini Pak yang misalnya ada pekerja ya, misalnya ada pekerja atau yang tadi kita ngambil konsultan misalnya, itu kan berarti harus ada pajaknya Pak ya. Apakah dari situ juga mengambilnya atau bagaimana Pak? Iya Bu, dari itu Bu. Iya. Jadi ngambilnya nih Bu, ini gini. Ya. Jadi itu kan 3% untuk perencanaan kan 3%. Tuh. Contoh sekitar 24, kalau RPS ya 24 juta. Nah itu tinggal kali aja 5% untuk pajaknya kalau dia tidak. Jadi kalau dia punya NPWP, pajaknya 5%. Ya. Kalau dia tidak punya NPWP 6%. Jadi ketika dia menerima honor perencanaan, umpamanya 5 juta nih, tahap pertama dikasih 5 juta. Udah aja kali 5% aja PPh-nya gitu. Langsung kita pungut. Gitu. Jadi setiap ini aja, kalau nanti kita dibayarnya 3 kali, umpamanya 3 tahap, berarti berapa? Tahap pertama dibayarnya berapa? Kalau 10 juta, aja kali 5% aja pajaknya gitu. Terima kasih Kak, terima kasih. Diambil, gitu. Ya, atur nuhun. SMK Yaspif. Yaspif, mangga. SMK Yaspif. Ibu 2 Pak, SMKN 2 Negara. Ya boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ahmad dan Pak Dadi. Ini ada yang ingin kami tanyakan mengenai gambar, Pak. Berdasarkan Jupiterman itu kan sudah muncul volume layout-nya. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah model bangunannya seperti yang tadi contoh kan mungkin itu tidak sesuai dengan yang permen kan disesuaikan dengan kebutuhan seperti apa ya. Kira-kira boleh juga untuk gambar tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tapi layout-nya sesuai permen yang sudah ditetapkan. Itu yang satu ya Pak. Kemudian yang kedua masalah batas akhir ataupun berapa lama pekerjaan itu harus selesai, apakah 70 hari ataupun 90 hari kerja. Nah itu Pak. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Siap, enggak Pak. Jadi emang betul Pak di Parmen itu sudah disebutkan. Jadi itu kebutuhan ya Pak ya, rasio siswa untuk praktek. Ya sebetulnya kalau itu udah dikonsultasikan Bapak nanti dengan tim perencana, itu akan muncul Pak gambaran dari luasan 330 itu bagaimana bentuk dari bangunan itu. Tapi
kan kalau di sini dilihat ukuran itu kan 30 kali 11 Pak ya, panjangnya untuk RPS. Nah, di permen dimunculkan kebutuhan ruangnya itu dan fungsinya itu dengan ukuran disebutkan tadi ditayangkan Pak Diki mungkin. Nanti akan kelihatan Pak, kelihatan nanti bentuk bangunan itu. Emang dari tiap jurusan itu akan pasti berbeda. Bapak jurusannya apa Pak? Pengolahan hasil pertanian, KPAP. Nah, pengolahan hasil pertanian akan beda dengan multimedia, pasti fungsinya beda dengan TKR. Ya makanya di sana mungkin nanti akan kelihatan kalau itu ukurannya udah dicantumkan atau dituangkan, konsultasikan dengan tim teknis, dan kami juga nanti akan ada tim MK-nya Pak untuk bahan konsultasi dan sebagai sharing lah. Misalkan tim teknis dari Bapak, konsultasikan ke kami juga, ada tim MK di kami. Ya. Ya sekarang coba didiskusikan nilai yang Bapak Ibu terima, harus terbentuklah bangunan dan ukuran sekian dengan fungsi-fungsi itu, nanti bisa dijabarkan oleh tim teknis Pak. Ya. Kemudian yang tadi Pak, waktu Pak ya. Ya. Untuk waktu pengerjaan untuk RPS itu 150 hari. 150 hari. Nah, untuk yang perpustakaan 120 hari. Yang rehab 90 hari. Nah, kemudian mungkin satu lagi Pak, yang masalah pengadaan meblernya itu Pak, walaupun di sana sudah ada untuk ruang, misalnya ruang 1 sekian 2 sekian unit, nah itu secara spesifikasi kan itu tidak muncul itu Pak, apakah dari bahannya, dari kayu, ya betul, betul Pak. Jadi kan gini, cuman muncul angkanya aja Pak ya, kalau nggak salah 20 juta ya Pak ya. Iya betul. Ya, jadi mebler di sana disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di ruang itu Pak. Tapi tidak untuk memenuhi semua. Jadi mebler untuk yang pokok-pokoknya aja Pak, karena nilainya juga cuma 20 juta ya Pak ya. Masalah spek itu kami tidak ini Pak, silahkan aja itu. Nanti muncul di RAB nanti. Ya. Terima kasih Pak. Untuk sementara mungkin itu dulu. Ya, mangga Pak. Ada lagi? Yang bertanya Pak? Ibu? Pak Diki, ulangi lagi. Saya mau tanya lagi. Boleh, mangga Bu. Gini, tadi kan yang mebeler untuk perpustakaan kan 30 juta. Tapi nah hasilnya tadi 20 juta. Kumaha apa itu? RPS itu Bu. Oh, RPS. Mirawa soal. Punten. No. Ya, Pak mungkin ada tambahan. Itu 2 Pak. Gimana Pak? Dedi gimana Pak? Mohon juga penjelasan untuk itu ditandatanganinya sampai siapa gitu Pak? Apakah dari KPD ataupun dari bidang atau dari mana gitu? Dan dari bagian perencanaannya Pak. Terima kasih Pak. Yang melegalisasi gambar Pak. Aduh. Halo? Yang mengesahkan gambar gitu Pak? Oh ya, ya betul ya. Yang mengesahkan gambar Pak Ahmad. Oh iya Pak. Nah, makanya Pak, dan nanti kami ada tim MK di sini Pak. Ya. Dan Bapak juga nanti akan diberikan juknis Pak. Juknis, gambaran juknis. Sekarang Bapak coba rencanakan untuk gambar dulu lah dan RAB-nya. Nanti kami akan konsultasi terus, akan memberikan informasi ke Bapak, tim-tim yang harus pengesahannya. Ya. Baik Pak. Karena kan yang paling berat itu adalah menghitung biaya dan gambar Pak. Ya. Perlu waktu itu misalkan 2 minggu lah. Tadi dari beres itu baru Bapak bisa ajukan permohonan pencairan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya, siap. Ya. Dwi Warna. SMK Dwi Warna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, Pak Radi, terima kasih. Ada pertanyaan sedikit. Dari draft gambar yang sudah kita kirimkan dari SMK Dwi Warna, itu di dalam ruangan di ujung yang satu itu kan yang bangunan yang ada dindingnya kan 9 kali 30 ya. Selasarnya 2.